itu beliau dan juga dua orang lainnya sedang adanya obrolan. Mesinnya itu posisinya di belakang. Jaraknya lumayan jauh dan tiba-tiba bagian pengeruknya itu jatuh. Dan mengenai Jadi, tubuhnya. Iya, mengenai bagian kepala ya. Tidak meninggal di lokasi Fasya, tapi meninggal di perjalanan. Banyak terjadi kecelakaan atau sering terjadi kecelakaan di jalanan sekitaran bangunan ini. Berarti ruangan kan Anda lagi Dulu nulis. entah ini kampung suatu padepokan silat ataupun apa ada di tanah ini Fasya. Oh, oke aku ngerti. Berarti sosok Awas Fasya. Kan Anda Hei, pelan-pelan. dia bukan lawannya. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Ada yang merespon kayaknya. Peristiwanya itu Fasya karena memang pengecekan dan memang pada saat itu beliau dan juga dua orang lainnya sedang adanya obrolan. Mesinnya itu posisinya di belakang. Jaraknya lumayan jauh dan tiba-tiba bagian pengeruknya itu jatuh. Dan mengenai Jadi, tubuhnya. iya mengenai bagian kepala ya. Tidak meninggal di lokasi Fasya, tapi meninggal di perjalanan. Memang, sebuah kecelakaan kerja pernah terjadi di tempat ini di mana karyawan tersebut harus meregang nyawa karena tertimpa mesin pengeruk. Itu kecelakaan kerja kalau menurut saya. Waktu itu ada warga saya yang bekerja di sini ke siduk beko lah, ke alat berat gitu. Coba aku kulik lagi. Boleh sampaikan ke saya apapun yang ingin kamu sampaikan. Baik. Yang tadi, itu bukan dia. Tapi sepertinya sosok yang dari awal kakak temuin, yang memakai kemben. Memakai kemben. Tapi Fasya, sosok di belakang aku ini kasih tahu kalau hadirnya dia di tempat ini karena sebenarnya dia diutus untuk menjaga posisi kantor. Auzubillah. Tunggu visi Fasya. Seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba saja Den Ananda mengarah ke suatu ruangan di bangunan ini. Jadi pada saat visi menjelaskan soal Peristiwa. kejadian itu, tiba-tiba ini ada sosok jin yang menduplikasi dulu yang meninggal. si korban itu. Dia bilang, betul kata visi. Jadi pada saat kejadian mesin itu habis digunakan dan mungkin ada kesalahan ya. Dan dia bilang di dalam mesin deko itu dia melihat kayak ada sosok manusia. Tapi padahal itu tidak ada. Makanya dia mencoba untuk mendekati. Biasanya kalau alat mesin deko sedang jalan, ini Harus ada jarak. pegawai tidak boleh mendekati itu. Nah, pada saat dia mendekati itu emang mesin itu kosong. Pada saat kejadian itu tiba-tiba dalam mesin itu, dalam pengemudi itu ada makhluk. Berarti memang kejadian itu ada campur tangannya. Nah, dari dia sosok ini. Cuma kita masih belum menemukan nih siapa pelakunya. Oke, tapi mungkin aku agak mau mundur ya ngomongin si sosok itu lagi, sosok perempuan. Tadi kan Kak Frisly bilang kalau sosok itu memang sengaja ditaruh di tempat ini untuk menjaga. Iya. Itu siapa yang naruh dia di sini? Kalau menurut aku memang, misalnya aku emang orang yang mempunyai ranah ini. Aku pastinya mau yang terbaik untuk tempatku. Betul. Dan ketika kita memohon kepada orang yang mengerti, kan kita nggak tahu jin apa yang ditaruh Fasya. Yang aku tahu adalah tujuanku baik untuk menjaga kantor Betul, ini. betul. Makanya sosok yang di depan, ini jujur aja ya, sosoknya tuh seolah mengintip. Lagi-lagi. Karena udah tahu kita lagi ngomongin dia. Betul Fasya, ini gak tau mungkin dia juga menangkap ya, karena kita juga makin pengen tahu, makin mencari informasi, jadi Lebih dalam. iya, jadi dia malah memberi sinyal seperti dia ngintip, dia turun ke bawah. Dan kalau dibilang tentang tempat ini, kenapa sih tempat ini sampai bisa dikatakan menjadi tempat yang ditakuti masyarakat ya? Iya. Karena kalau ditarik mundur, benar yang tadi kan Anda bilang, tanah di sini, sekitaran wilayah ini merupakan bekas pemakaman
adanya tulang belulang manusia yang ditanam dan sebenarnya sebagian sudah dipindahkan. Memang banyak warga yang tinggal di sekitar tempat ini merasa ketakutan. Bahkan memasuki waktu malam banyak warga yang memilih untuk melewati tempat lain. Sempat ada kejadian-kejadian hal aneh itu. Maghrib juga nggak berani lewat kalau orang-orang sini. Aku pun mendapatkan informasi dari warga sekitar di mana banyak terjadi kecelakaan atau sering terjadi kecelakaan di jalanan sekitaran bangunan ini. Berarti luar Kananda lagi nulis. Ya, disinilah yang aku kaget karena ya tiba-tiba tuh kan Anda di tengah-tengah ngejelasin dia yang kayak keserang gitu, terus tiba-tiba kan Anda nulis kalian akan mati. Oh, sudah. Kalian akan mati. Jadi siapa Kananda yang nyampein pesan? Oh, Perlahan tapi pasti teka-teki mengenai misteri yang ada di tempat ini mulai terkuak. Di mana kami pun juga mengalami gangguan gaib yang sangat terasa, bahkan terdapat ancaman yang secara sengaja ditunjukkan kepada kami. dia malah sosok ini ada di kubangan atau danau. Jadi tangan saya sempat dibawa dan dia ingin menuliskan sesuatu. Iya. Sesuatu yang bisa kita bilang membahayakan kita banget. Oke, coba kita cari keluar dulu ya. Kita coba coba sana. cari informasi juga ya Kak Iya. ya dari makhluk sekitaran sini. Pelan-pelan Fasya coba lewat jalan yang tadi Lewat lagi yang tadi mungkin itu. ya. Berarti kan Anda Pelan. Pas saya visi, kamu melihat juga visi ya? Iya, rame ya Kak? Saat sedang mencari sosok yang mengancam kami, Kayak tiba-tiba sedang saja Frisly dan juga latihan, Nanda gitu. dikagetkan oleh sesuatu yang sangat ramai. Kami pun mencoba untuk mendatanginya. Iya ini, tapi- hati-hati Fasya pindah. Hati-hati pas ya. Karena menurutku, walaupun mukanya serem ya Kak ya, Iya. mukanya tuh nunjukin kayak tegas, bengis, tapi gak tahu kenapa aku ngerasa jauh lebih nyaman di sini. Aku ngerasa lebih dingin. Aku ngerasa kita jauh lebih diterima. Tuh. Oke, tapi untuk di sini denger gak? Aku denger ada suara cewek. Gak apa-apa. Karena kita terus-terusan lagi-lagi membahas tentang itu. Ya, oke. Tapi tadi kan Kananda dan Kak Frisly melihat seperti banyak sosok di sini yang sedang baris berbaris. Betul. Bahkan mereka pun, maaf ya, tapi sekarang mereka masih melakukan kegiatan yang sama. Jadi kayak ada yang dengan cara seperti ini, menarik Ya. kakinya, terus lagi, dan dengan gerakan tangan yang berulang kali. Jadi gerakannya selalu sama di tempat ini, hanya saja baju yang berbeda-beda. Sosoknya laki-laki, semuanya laki-laki Fasya yang ada di sini. Ini kayaknya dulu entah ini kampung suatu padepokan silat ataupun apa ada di tanah ini Pas ya. Oh, oke aku ngerti. Berarti sosok Awas Pas ya. Kananda, pelan-pelan. Dia bukan lawanmu. Ya. Kita baik-baik sini, kita baik-baik. baik-baik aja Kananda. Tadi sempat mau kayak mau menonjok Pas ya. Menyerang ke arah kita Iya. ya. Saya pengen latihan katanya, latihan. Ini yang seperti memimpin sih aku ngeliat yang ini ya Kak, karena Ya. bajunya, pakaiannya tuh berbeda. Coba mungkin aku nggak apa-apa deketin ya. Assalamualaikum. Panggil saja Ki Dawuk. Kidawu. Kenapa Ki? Padepokan ini berada tepat di belakang kalian. Tak hanya sosok Ki Dauk yang merupakan pemimpin di sini, nyatanya banyak warga yang mengenal sosok Jawara yang dianggap tetua di daerah ini. Perlahan tapi pasti teka-teki mengenai misteri yang ada di tempat ini mulai terkuak. Di mana kami pun juga mengalami gangguan gaib yang sangat terasa, bahkan terdapat ancaman yang secara sengaja ditunjukkan kepada kami. Sosok ini juga mengatakan bahwa benar, sayalah yang dicari oleh sosok yang kamu bawa.
Sebenarnya yang maksudnya itu Kananda bawa kayaknya malah sosok perempuan yang memakai kemben. Karena sosoknya sekarang tepat ada di depan kita. Bener-bener di ujung situ. Sosok perempuan itu? Iya, kita deketin ke arah. coba sana. Hei, Pelan-pelan. Assalamualaikum. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita berkemban yang memang sudah sedari tadi mengikuti kami. Pelan-pelan Kak, dibawa ke sini aja Kak. Pelan-pelan. Jadi sosok yang di samping saya itu adalah sosok yang bisa kita bilang sosok yang di awal kita ketemu yang belum sempat kita bahas sampai tuntas, yang dengan wanita menggunakan kebaya. Dia bilang, saya nggak salah apa-apa katanya. Dia ini adalah sinden, dulunya itu dianggap sama penduduk sini adalah suka mengambil apa bahasanya sih, apa sih Visi? Pasangan orang lain. Pasangan. Padahal dia tidak ada niatan hal kayak gitu Pak ya, melainkan emang si sosok-sosok laki-laki Laki-lakinya. itu yang bisa kita bilang apa ya, Tertarik ya. dengan sinden nih. Tapi Kak, pada saat Kakak membela dan menjelaskan, sosok Ki Dauk di samping aku malah bilang, kami memang sengaja membiarkan para wanita ini beserta dengan pemain musik atau aku nggak tahu ya, tapi ini ada 3 laki-laki berkumis, udah disiapkan tempat, maaf, tapi dengan cara dikubur hidup-hidup. Tuh.